membaca Quran sehingga sering khatam di bulan Ramadan, atau pelan-pelan dan paham? Jadi kira-kira mempercepat biar banyak khatam di bulan Ramadan, atau pelan-pelan aja nggak pernah khatam tapi belajar terjemah dan memahami? Mana yang bagus? Pelan-pelan paham. Sama-sama bagus. Ya, sama-sama bagus ya. Tinggal bagaimana memanage. Ada waktu-waktu untuk kita memperbanyak khatam ya, karena kita kepingin menggapai keberkahan Ramadan, dan ada waktu-waktu khusus kita untuk merenung ya, karena kita memiliki komitmen terhadap Al-Quran itu. Pertama, meyakini kebenarannya. Kedua, mempelajari isi kandungannya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang kita pahami. Dan yang keempat, dakwah Al-Quran. Ini sekali 3 uang hadirin ya. Jadi tidak bisa terputus antara yang satu dengan yang lain. Saya bertanya, Bapak Ibu merasa meyakini Al-Quran itu milik kita? Kok nggak jawab? Sekali lagi, Bapak Ibu merasa meyakini bahwa Quran itu milik kita? Yang benar, yakin? Ya. Jadi ini bukan milik orang kafir ya, ini kita sebagai pedoman hidup kita. Apakah benar bahwa hari ini kita benar-benar meyakini bahwa ini milik kita? Iya. Oke, kita tes. Berapa surah Al-Quran? 114. Luar biasa. Surah pertama apa? Al-Fatihah. Surah terakhir? An-Nas. Kok cepat jawabnya? Pertanyaan SD. Pertanyaan SD. Kenapa? Karena cuma ilmu kendang, awal dan akhir, gitu kan? Gitu. Jadi pertama apa, akhir apa? Beda kalau ditanya, tolong sebutkan surah kedua apa? Nah, mulai mikir. Al-Baqarah. Yang ketiga? Ali Imran. Yang keempat? An-Nisa. Yang kelima? Al-Maidah. Keenam? Al-An'am. Ketujuh? Yang jawab, yang tidak. Allah, baru 7 dari nomor 114 surah. Belum sampai 10, belum sampai 20 ini. Ini benar nggak kita ini menyatakan bahwa ini milik kita? Nah, logikanya seperti itu. Bila saya bertanya kepada Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu itu menghadap kemana? Pasti cepat. Ke selatan Ustaz, ke utara Ustaz, ke timur Ustaz, ke barat Ustaz. Kok tahu? Rumahku. Nah, iya kan? Bapak Ibu di depan rumah Ibu, Bapak, ini ada pohon apa? Pasti dia cepat ya. Ada pohon jambu Ustaz. Kok tahu? Rumahku. Yang satu enggak, rumahku. Ada pohon mangga. Kok tahu? Rumahku. Logis? Logis. Sedikit masuk ke ruang tamu. Bapak Ibu, ruang tamu kursinya warnanya apa? Pasti tahu. Karena rumahku. Sampai kepada ruang-ruang dapur pun juga tahu. Kenapa? Karena dapurku. Bisa diterima? Oke. Oke lagi. Surah kelima apa namanya? Ke-10 apa namanya? Ting tong. Ya. Nah, jadi disinilah kita. Ini belum bicara ayat hadirin. Yang baru bicara masalah nomor surat. Ya, yang jumlahnya 114. Jadi kita ini sebenarnya rasa-rasa memiliki atau rasa memiliki tapi merasa nggak punya. Allahu Akbar. Padahal kita dituntut untuk mengimani, untuk mempelajari, untuk mengamalkan, dan untuk mendakwahkan. Oke deh, lepas daripada itu semua, mari Ramadan kita bangun ya. Memperbanyak baca Quran, baik itu memperbanyak bacaan cepat khatam ataupun pelan-pelan dengan paham. Dalam sebuah hadis riwayat
Abu Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi, rawah Muslim. Rasul bersabda, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada kiamat memberi syafaat bagi siapa? Li sahibihi, bagi orang yang suka membacanya. Bismillah. Mudah-mudahan khataman ibu-ibu, bapak-bapak yang malam Masya Allah setelah tarawih mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadikan sarana untuk apa? Untuk menyongsong memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Betapa tidak begitu agungnya Al-Quran, sampai sentuhan-sentuhan mukjizat Al-Quran pun harus kita pahami. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, sentuhan kemujizatan Al-Quran itu bisa lewat macam-macam hal, banyak faktor. Lewat tulisan, ya, lewat keberadaannya, lewat sejarahnya, lewat beritanya, lewat linguistik kebahasaannya, lewat bacaan iramanya, lewat tamsil-tamsilnya, bahkan lewat nilai-nilai ilmiahnya. Itu sentuhan mukjizat. Kemujizatan Al-Quran akan berjalan sepanjang zaman. Ya, memang Al-Quran turun hanya butuh waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi nilai kemujizatan Al-Quran akan berjalan sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Sentuhan kemujizatan dari sisi apa? Resminya, sistem tulisan saja. Ya, Bapak Ibu suruh baca nggak jelas karena tulisannya bengkok-bengkok kaligrafi. Bacanya dari mana? Dari atas susah, dari bawah susah, kanan susah, kiri susah. Ya, sering kan di masjid kan? Mungkin di depan ada ya, sini ya. Oh, di sini. Insya Allah. Ini tulisan apa ini? Pengurus yang tahu. Ya, pengurus yang tahu ini. Ini kaligrafi. Lebih dalam lagi hati kita tersentuh bila mana melihat ada kayu jati diukir oleh tangan-tangan terampil dari Jepara. Ayat kursi, Masya Allah. Kita membacanya bingung dari mana ini, tapi melihat itu sudah luar biasa. Raos dalam hati. Itulah sentuhan kemujizatan Al-Quran dari sisi tulisan. Satu. Ya, yang kedua misalnya dari sisi bacaan. Ya, tentu beda. Ustadz Habib ya? Ustadz Habib. Ya, yang membacanya dengan kita-kita. Ya. Kenapa demikian? Karena ada ilmunya. Ilmu membaca qiraatul Quran dengan 7 lagam standar internasional, mulai bayati, kemudian sobah, lalu hijaz, lalu ros, lalu nahawan, lalu jiharkah, lalu syikah. Punten Bapak Ibu selama ini baca Quran pakai irama naon? Syaka hoyongna. Sangka ingetna ya, sangka ketemu pokoknya anggar ketemu aja ya. Ada irama. Baca Qur'annya dengan makharijul huruf yang benar, sifat-sifat huruf yang benar, dibaca dengan tekanan-tekanan irama, dengan rumus-rumus yang ada, luar biasa. Walaupun kita tidak hafal, jangankan paham, apalagi juga tidak, tetapi begitu mendengar Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena sentuhan kemujizatan Al-Quran dari sisi bacaan. Ya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencari Nabi Muhammad akan dibunuh, ketemu saudaranya ya di jalan, lalu dikatakan bahwa adikmu sudah sebagai pengikut Muhammad setia. Kembalilah Umar bin Khattab ke rumah mencari adiknya, ternyata benar yang digenggam ada robekan-robekan kertas. Kata Fatimah binti Khattab, jangan kau mendekat aku, engkau adalah orang najis. Makin penasaran, apa yang kau katakan wahai Fatimah adikku? Jangan, kamu pengikut Muhammad, iya, mau membunuh aku, silakan dibunuh. Akhirnya, kalau aku tidak bisa minta apa yang kau pegang, tolong bacakan. Allahu Akbar. Seketika itu dibaca, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Langsung tunduk, sujud, ya, lunglai,
semula mencari Nabi Muhammad ingin dibunuh, seketika itu ingin cari Muhammad untuk bersyahadat. Itulah Al-Quran kalau dibaca dengan hati nurani dengan benar. Masya Allah ya. Ya, jadi suasana sentuhan kemujian Al-Quran itu luar biasa. Pada zaman Nabi ada dua sahabat yang iramanya luar biasa, bacaannya melengking luar biasa. Dikenallah sosok seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari. Sampai-sampai ketika halakoh seperti ini Nabi Muhammad menyatakan, wahai para sahabat, tahukah engkau, sekiranya engkau tahu di mana setiap malam aku datang ke rumah-rumah kalian, mendengar rumah-rumah kalian gemuruh membaca Al-Quran. Kalau sekarang gemuruh naon bu? Zaman sekarang gemuruh naon rumah-rumah? Sinetron ya? Iya, Masya Allah, sepak bola, sinetron, terus dan sebagainya. Zaman Nabi itu gemuruh. Nabi itu seringkali datang ke rumah-rumah mendengarkan. Ada dua rumah yang dibaca luar biasa, indah, merdu. Rumah siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aduh, saat itu Ibnu Mas'ud kemudian nyampaikan, ya Rasulullah, andai kata hamba tahu bahwa Tuhan itu mendatangi rumahku, maka Al-Quran akan kubaca seindah-indahnya Rasulullah. Subhanallah hadirin. Itu sentuhan kemujiatan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati Suri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bayati Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Irama Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Irama Shika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Model irama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Irama sopa. Jadi semua ada iramanya hadirin sekalian. Kalau kita baca, maka tidak ada request di sebuah masjid. Banyak masjid di antara kita requestnya apa? Ustadz, bacanya jangan panjang-panjang. Allah, belum apa-apa sudah dipesan gitu itu. Kumaha adi imam itu ya. Ya mau dipanjang kumaha, dipendek kumaha, tengah-tengah itu susah, kadang ada ayat panjang, kadang ayat pendek ya. Ya, bagaimana dipendekin kalau ayat 282 surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang, ayat yang terpanjang pada surah yang terpanjang. Allahu Akbar. Ya. Kalau 187 Al-Baqarah bicara tentang uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, itu masih separuh Quran. Mau dipotong di tengah kumaha ya. Ya, kadang-kadang ada request seperti itu hadirin sekalian. Padahal sebenarnya bagaimana cara bacanya? Itulah sentuhan kemujiatan Al-Quran. Nah, melihat sentuhan ini kira-kira banyak sebenarnya, banyak yang saya sampaikan, tapi nggak mungkin terjadi seperti ini. Kira-kira kita masih ragu nggak terhadap Al-Quran? Atau kita bertambah yakin? Bertambah yakin? Insya Allah. Sungguh? Kok ragu? Mau ditanya lagi? Oke, yakin. Saya yakin-yakinnya. Yakin. Bila mana kita sudah yakin seyakin-yakinnya, maka timbul pertanyaan berikutnya, menggelitik. Bila Bapak Ibu sudah yakin dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar, inherent, mutlak dan absolut kebenarannya, maka sudahkah kita pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Kumaha Bapak Ibu? Sedang-sedang, tengah-tengah, sungguh-sungguh, atau nyantai-nyantai? Gak jawab. Ayo, ini belajar Quran kita ini sungguh-sungguh atau santai-santai atau sedang-sedang ya, atau kumaha? Sungguh-sungguh insya Allah ya. Kalau kita sudah meyakini dengan Quran sungguh-sungguh tapi kita santai-santai, itu paradoks. Masih banyak saudara kita meyakini Al-Quran itu benar, inherent, mutlak kebenarannya dan sungguh-sungguh, tapi kalau ditanya sudah belajar sungguh-sungguh, belum. Kenapa belum? Saya kumpulkan ada 4 jawaban. Alasan pertama, alasannya susah. Yang kedua, alasannya sibuk. Yang ketiga, alasannya malas. Yang keempat, alasannya malu. Kenapa malu? Karena khawatir malu kumpul dengan anak dan cucu, bahkan pinter cucunya daripada eyangnya. Baca Quran ya hadirin.
Kalau hari ini masih menjadi alasan kita bahwa Al-Quran itu adalah kita belajar itu malu karena kumpul dengan anak-anak muda atau cucu kita sendiri, buang jauh-jauh sebelum nanti kita dipermalukan Allah di akhirat. Sebelum kita dipermalukan oleh Allah di akhirat kelak, lebih baik kita sedikit malu harus kumpul belajar Quran dengan anak cucu kita atau dengan anak-anak muda, nggak masalah. Ayo ikut kita buang jauh-jauh. Kalau begitu alasan malu buang. Alasan malas tidak mungkin. Kalau kita sudah sungguh-sungguh maka tidak mungkin malas. Alasan sibuk tergantung kita. Kita yang mengatur kesibukan, bukan kesibukan yang menunggangi kita. Alasan susah, insya Allah tidak. Saya buka dalam Quran surah Al-Qamar surat ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah menyatakan dengan tegas, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir." Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ditutup oleh Allah, fahal min mudzakir, apakah ada orang yang mempelajari? Singkatnya, belajar Quran bukan ukuran bisa dan tidak bisa, bukan ukuran mampu dan tidak mampu, tapi ukuran ada kemauan apa tidak. Oke, sedikit anatominya ya. Bapak Ibu, Al-Quran itu jumlahnya berapa kata? Nah, ini belum. Kata yang saya maksud Bismillahirrahmanirrahim, bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim 5. Qul huwallahu ahad, qul huwa Allah ahad 4. Dzalikal kitabu, dzalika al-kitabu 2. La raiba fihi fi dan hi. Hudan li al-muttaqin 9 kosakata. Juz 1 itu terdapat 3624 kosakata. Mulai Al-Fatihah sampai menginjak sayaqulu sufaha. Juz 2 mulai sayaqulu sufaha sampai pada tilka rusul juz 3 jumlahnya 3628 kata. Juz 3 mulai tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd sampai lan talbiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun masuk ke juz 4 jumlahnya 3630 kata. Lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai menginjak juz 5 jumlahnya turun 3602 kosakata. Sehingga kita punya sampel data hadirin, setiap Al-Qur'an kita ini setiap juz itu tidak lebih dari 3650 kata. Tinggal kita kalikan kali 30 juz, maka terdapat 3650 kali 30. Maka angka yang kita temukan 109.500 kata, atau biar mudah diingat katakan 110.000 kata. Jadi Al-Quran ini 110.000 kata. Ini pun maksimal, unik dan ajaib. Setelah kita indeks banyak kosakata yang diulang-ulang oleh Allah. Berapa persen? 79%. Jadi hanya 21% kosakata yang baru. Kalau begitu, Allah sudah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fanudakir. Tinggal kita kejar. Kejarnya bagaimana? 21% dari tebelnya Al-Quran. Ya. Di manakah itu? Apa dalam surah Ar-Rahman yang diulang sampai 31 kali? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Jawabnya tidak. Apakah dalam surah Yasin yang fi dhalalim mubin sampai 7 kali diulang Allah? Tidak. Singkatnya, Allah menjawab, ternyata kosakata yang mewakili tebelnya Al-Quran sebagai bingkai mushaf Quran adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, karena itu pantas Al-Baqarah dengan tauqif Rasulullah ditaruh di depan setelah Fatihah. Kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana surah yang pertama turun tapi ditaruh di akhir-akhir? Ternyata Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah bingkai mushaf Quran. Karena itu kuasai benar Al-Baqarah. Al-Baqarah itu lebih kurang 3 juz, sedikit masuk ke Ali Imran. Jadi sebenarnya Quran kita ini dari sisi linguistik kebahasaan terletak dalam juz 1, 2, dan 3, karena Al-Baqarah ditaruh pada juz 1, 2, dan 3. Kuasai. Insya Allah kalau kita menguasai sisi linguistik kebahasaannya, dari segi terjemahnya, dari segi kosakatanya, dari segi tajwidnya, dari segi fikihnya, dari segi tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, juz 4, juz 5, sampai juz 30 tinggal mengikuti saja. Masihkah kita merasa malas dan masih kita merasa susah? Insya Allah, kalau Allah sudah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahmudzakir, sementara kita katakan susah, yang salah kita belum sungguh-sungguh pelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa hidayah bagi kita semua, dan Al-Quran akan mensyafaati kita semua. Selama kita mau benar-benar sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Apakah di rumah, apakah di masjid kita, apakah pertemanan atau sendirian atau keluarga, komunitas kita, mangga jadikan Quran
agar nanti menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Allahumma amin. Mohon maaf ya agak panjang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.